Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan ini tentunya saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi. Apa itu? Ini dalam bahasa Inggris ya. In God we trust, with devil we live. Sekali lagi, in God we trust, with devil we live. Nah, kata-kata in God we trust itu bisa kita lihat di lembaran dolar Amerika Serikat. Di situ seakan-akan mereka menunjukkan mereka adalah sebuah negara yang bangsanya percaya sama Tuhan. Bagus ya, bagus. Nah, tetapi ya kita nggak usah ngomongin Amerika Serikat lah, kita ngomongin diri kita sendiri ya. Kita orang-orang Kristen tentunya percaya kan? In God we trust. Kepada Tuhan kita percaya. Tapi kan sering di dalam video-video saya tanya, percaya itu apa? Mungkin di antara Anda sudah mulai bosan gitu ya mendengar pembahasan saya mengenai percaya. Karena semua orang Kristen pasti sama lah kira-kira seperti statement atau pernyataan di lembaran dolar Amerika Serikat itu. In God we trust. Kita percaya pada Tuhan. Tapi apa? Saya pernah nanya. Bahkan saya pernah bikin survei singkat. Setiap orang yang saya tanya, maksudnya percaya itu apa, bro? Maksudnya apa, sis? Ya, percaya itu, ya percaya. Yakin gitu. Maksudnya apa? Ya pokoknya yakin dia Tuhan saya yang akan menyelamatkan saya, dan saya tidak akan binasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Udahlah, kita nggak usah bahas itu lagi ya. Di video-video saya sudah saya bahas bahwa yang benar adalah percaya itu menyerahkan diri kepada orang yang dipercayai, dalam hari ini Tuhan. Menyerahkan diri apa maksudnya? Menaklukkan diri kita terhadap semua perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan ini, ya jangan lakukan. Lakukan itu, lakukan. Kasihilah musuhmu, kasihi walaupun itu pahit gitu. Jangan mencuri, jangan. Jangan berbohong, jangan. Patuhi, itu baru namanya Anda percaya. Jangan bilang percaya itu Pak, yakin. Percaya itu, ya pokoknya percaya bahwa dia menebus dosa kita sehingga kita kalau mati masuk surga. Nah, pemahaman yang dangkal mengenai percaya ini bisa membuat orang itu tadi, in God we trust, with devil we live. Percaya sama Tuhan, tapi sehari-harinya dia hidup bersama iblis. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa. Kenapa heran? Bahkan pendeta pun bisa. Jangankan jemaat biasa, pendeta pun bisa in God we trust, with devil we live. Dia percaya sama Tuhan, tapi sehari-harinya dia bersekutu dengan iblis. Hidup bersama-sama iblis. Padahal dia katanya percaya sama Tuhan. Maksudnya apa sih Pak? Yang jelas dong kalau ngomong. Udah jelas saya. Gini deh. Kan sudah pernah saya bahas berkali-kali bahwa kehidupan orang Kristen yang murni tidak bisa muncul begitu saja setelah orang itu bertobat, menerima Tuhan Yesus, memberikan dirinya dibaptis, terus rajin ke gereja. Kalau ada orang yang Anda kenal, yang dulunya bejat gitu ya, jahat gitu ya, terus bertobat, dibaptis, rajin ke gereja, terus otomatis hidup kudus, kalau ada, tolong saya dikenalkan. Tolong saya dikenalkan. Yang ada adalah, betul setelah dia dibaptis, setelah dia ke gereja, hari pertama kudus dia. Kudus banget. Hari kedua mungkin masih kudus. Saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah bertobat, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang bejat itu.
Tapi nanti tunggu dah, beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, atau beberapa bulan kemudian. Nggak usah tunggu beberapa tahun kemudian. Sifat-sifatnya yang jahat itu bisa muncul lagi. Karena tidak otomatis hilang. Jadi jangan bilang, kalau kita sudah terima Tuhan, maka Roh Kudus akan menjaga kita, menjaga kekudusan kita. Kita akan dijagai. Sehingga kita otomatis jadi kudus. Enggak. Betul, Roh Kudus yang dimeteraikan kepada kita ketika kita dibaptis akan membimbing kita ke jalan yang benar. Jadi ada suara hati yang kecil gitu ya. Kalau kita mau berbuat jahat, padahal kita sudah jadi orang Kristen, ada suara gitu. Jangan bro. Jangan mencuri lagi. Tidak baik itu. Kau sudah jadi orang Kristen. Nah, kalau kita peka mendengar suara yang kecil itu, oh iya ya, dan kita tidak melakukan aktivitas mencuri itu, Tuhan disenangkan. Dan kalau kita terus bisa melakukan itu walaupun sakit gitu ya, maka pada satu titik Anda akan muak sama dosa mencuri. Nah, padahal setiap orang dosanya itu bukan hanya, ini cuma contoh ya, sekedar mencuri. Dia juga sering berbohong misalnya. Nah, disitulah bimbingan Roh Kudus membuat orang ini yang katanya sudah bertobat setiap hari diperbarui, ya, dimampukan selama dia mau mengikuti bimbingan Roh Kudus. Tapi kalau dia sudah dibimbing, dia menolak, dia tetap kembali ke jalan yang ini, Roh Kudus tetap akan membimbing dia sampai satu ketika Roh Kudus tidak akan berbicara lagi. Kan sudah banyak ceritanya. Anda bisa baca di Alkitab lah. Ya, pernah Tuhan seakan-akan absen, tidak bicara kepada umatnya. Ya, jangan sampai Anda sudah terima Tuhan Yesus, Anda sudah diperingati oleh suara hati yang kecil ini, yang sebenarnya suara Roh Kudus sebenarnya, Anda abaikan terus. Jadi Anda tidak mau diproses atau menolak diproses untuk menjadi orang benar, yang hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Bahkan pendeta pun banyak yang gagal. Karena dia pikir dia sudah pendeta gitu ya. Yang memberitakan firman kepada umatnya gitu ya. Dan para umatnya itu juga menganggap pendeta ini wakil Tuhan gitu. Padahal masing tetap perlu diproses. Siapa bilang pendeta itu lebih suci daripada jemaat? Jangan-jangan jemaatnya bisa lebih suci dari pendetanya. Kehidupannya maksudnya. Oke? Nah, kembali lagi. Kebiasaan orang berbuat dosa itu sebelum dia bertobat, itu ibaratnya seperti orang yang sudah kecanduan narkoba. Ya, sehingga kalau dia tidak mendapatkan narkoba lagi, dia sakau. Atau seperti orang yang sudah terbiasa merokok dan mau memberhentikan kebiasaan merokoknya. Ketika dia mau berhenti merokok, dia sakau juga. Mulutnya asem, nggak tahan, keringetan gitu ya kira-kira. Saya nggak pernah merokok sih, jadi saya nggak tahu. Tapi yang dari orang cerita begitu. Dia nggak tahan. Bro, sebentar nih aku cari ruangan dulu. Buat apa? Buat ngerokok. Dia nggak bisa lepas dari rokoknya. Supaya bisa apa? Nggak cukup hanya berdoa. Dia harus punya niat untuk melepaskan ikatan dosa yang contohnya menggunakan narkoba. Iya, narkoba kan merusak. Ya, caranya bagaimana? Banyak, ikut rehabilitasi. Dan itu harus punya kemauan yang kuat. Nggak bisa cuman bilang berdoa, nanti Roh Kudus lakukan otomatis. Cobalah jujur. Telaah diri Anda masing-masing, setiap orang punya dosa, punya kelemahan tertentu. Coba Anda tanya pada diri Anda sudah berapa tahun bertobat? Anda sudah berapa lama sering rajin ke gereja? Dosa Anda itu masing sering Anda lakukan nggak? Atau sudah makin kurang? Atau jangan-jangan sama atau bahkan lebih buruk? Lah kalau Anda sudah jadi orang Kristen, dosa-dosa itu Anda tetap lakukan dan bahkan lebih buruk. Apa gunanya Anda jadi orang Kristen? Maka dari itu tidak salah. In God we trust, with devil we live. Ngakunya percaya Tuhan, tapi kehidupannya sehari-hari masih bersama si iblis. Tidak mau dibentuk oleh bimbingan Roh Kudus. Karena yakin gitu, orang Kristen saya mati masuk surga. Inilah yang membuat orang-orang Kristen tidak sungguh-sungguh
mengerjakan keselamatannya. Kalau saya bicara seperti ini, Pak Chandra itu nggak percaya kalau orang sudah jadi Kristen pasti masuk surga. Bukan soal tidak percaya, Alkitab pun tidak mengajarkan itu. Kan sudah saya bahas berkali-kali. Kalau Anda sudah ngaku Kristen dan yakin masuk surga dan hidup seenaknya saja, Tuhan juga malu nanti terima Anda di surga. Padahal ada orang yang tidak percaya Tuhan gitu ya, ateis gitu ya, kehidupannya lebih baik dari Anda. Ada orang susah ditolong, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong. Anda yang katanya percaya Tuhan, masih sering mencuri, membohong, tidak pernah membantu orang susah. Sedangkan dia yang tidak punya Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya lebih baik dari Anda. Dan Anda pede banget, mati masuk surga. Mikir. Jadi tidak salah kalau dikatakan, in God we trust, with devil we live. Coba introspeksi diri Anda. Jangan-jangan Anda termasuk orangnya yang in God we trust, with devil we live. Anda percaya Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari Anda masih kehidupan yang bersama si iblis. Bukan mencerminkan keharuman kehidupan yang Tuhan Yesus kehendaki. Tapi ngaku orang Kristen. Bikin malu. Oke? Jadi itu saja ya. Sederhana kan ya? In God we trust, with devil we live. Coba periksa, apakah Anda termasuk orang itu? In God we trust, with devil we live. Jika masih, bertobatlah. Anda masih punya kesempatan. Ya. Caranya bagaimana? Hiduplah setiap hari sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Tapi sakit, Pak, saya sudah terbiasa berbohong. Saya sudah terbiasa pakai narkoba. Lawan. Minta hikmat. Minta kekuatan dengan Roh Kudus dan jalani bersama-sama dengan Roh Kudus. Memang sakit gitu, tapi ketika Anda sakau dan Anda bisa lewati itu, Anda menang. Nanti tiba lagi godaan itu, Anda lewati, Anda menang. Sampai satu ketika pergumulan melawan keinginan itu makin lama makin ringan. Sehingga ketika godaan itu datang lagi, Anda sudah tahu bagaimana Anda mengatasinya. Itu hanya mungkin jika Anda mau menundukkan keegoan Anda, kemanusiaan Anda di bawah bimbingan Roh Kudus. Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.